Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA kali ini. Wah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang pelestarian hewan. Apakah sudah siap? Are you ready? Baik, pastinya semuanya sudah siap ya. Baik, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang pelestarian hewan. Tentunya kalian tahu banyak sekali hewan-hewan di Indonesia yang perlu dilestarikan. Ya, seperti kita ketahui, makhluk hidup perlu tempat tinggal atau seringkali yang disebut dengan habitat. Dan makhluk hidup juga perlu untuk berkembang biak, yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu untuk melestarikan jenisnya. Apakah habitat itu? Habitat adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Hewan-hewan dan tumbuhan banyak sekali yang tinggal di hutan sebagai habitat mereka. Karena hutan adalah tempat tinggal banyak hewan, maka hutan pun harus kita jaga kelestariannya. Jadi jika hutan dirusak, maka banyak sekali hewan yang akan kehilangan tempat tinggal. Mengapa ya hewan atau tumbuhan harus kita jaga kelestariannya? Hewan atau tumbuhan harus kita jaga kelestariannya agar tidak punah dan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Hewan dan tumbuhan juga menjadi sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang paling penting adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Cara-cara melestarikan hewan, yaitu yang pertama, kita harus memahami betul pentingnya melestarikan hewan, terutama hewan langka. Dalam upaya pelestarian hewan, kita harus memahami cara merawat hewan dengan baik, seperti jenis makanan, ukuran kandang, kebersihan kandang, dan sebagainya. Jika hewan tersebut langka, kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut untuk hidup di habitat aslinya. Kita harus mendukung penuh aktivitas pelestarian hewan langka, misalnya dengan tidak memelihara hewan langka tersebut. Jika terlanjur memelihara hewan langka tersebut, sebaiknya segera diserahkan ke BKSDA, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Upaya dalam melestarikan hewan selanjutnya adalah membuat tempat penangkaran hewan langka. Tujuan tempat penangkaran hewan langka yaitu agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dibagi menjadi dua. Ada yang secara in situ dan juga ada yang secara ex situ. Kira-kira apa ya arti penangkaran hewan secara in situ dan ex situ? Yuk kita cari tahu. Penangkaran hewan secara ex situ artinya yaitu pelestarian hewan di luar habitat aslinya. Contoh tempat-tempat penangkaran hewan secara ex situ yaitu kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Berikut adalah contoh tempat penangkaran hewan secara ex situ yang ada di Indonesia. Selain dari yang ada di slide, masih banyak lagi tempat-tempat yang lainnya loh. Selanjutnya adalah penangkaran hewan secara in situ. Arti penangkaran hewan secara in situ adalah pelestarian hewan di dalam habitat aslinya. Contoh tempat-tempat pelestarian hewan secara in situ adalah seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung. Yang dimaksud dengan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dan ini dilindungi oleh pemerintah pusat.
Nah, selanjutnya adalah definisi cagar alam. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan dan hewan, hidup secara lestari. Keberadaan di kawasan hutan ini pun dilindungi oleh undang-undang. Kita masuk pada definisi Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Contoh tempat penangkaran hewan secara in situ yaitu Taman Nasional Cikepuh yang berada di Sukabumi. Lalu ada Taman Nasional Baluran yang ada di Jawa Timur. Nah, untuk tempat-tempat lainnya kalian bisa lihat pada slide. Upaya pelestarian hewan yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar dan tidak melakukan jual beli hewan langka. Ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Berikut ini terdapat beberapa contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat. Ya, diantaranya yaitu komodo. Komodo ini banyak sekali kita temui di Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah badak berjula 1. Keberadaannya dapat kita temui di Taman Nasional Ujung Kulon, terletak di paling barat Pulau Jawa. Badak Jawa ini adalah jenis yang jumlahnya sangat sedikit dan di alam dikhawatirkan akan punah. Contoh hewan langka berikutnya adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih dapat kita jumpai di Papua Barat, Indonesia. Kemudian juga ada gajah. Gajah ini dapat kita jumpai keberadaannya di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Contoh yang terakhir yaitu orang utan. Orang utan ini dapat kita jumpai di Taman Nasional Tanjung Puting di daerah Kalimantan Tengah. Kalian cari tahu lagi ya, contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Masih banyak yang lainnya loh. Nah, pada slide terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan ya. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran materi kali ini. Terima kasih banyak atas segala atensinya. Insya Allah kita berjumpa kembali di materi selanjutnya ya. Jangan pernah berhenti belajar, semangat terus dan jaga kesehatan tentunya. Jika dirasa materi ini sangat bermanfaat, silakan kalian boleh like, share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih.